Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardina, NIM 1901400307. Dosen pengampu Dr. Marlina Bakri, SPD MPD. Baik, langsung saja. 1. Jelaskan pendapat Anda tentang kesulitan atau hambatan apa saja dalam upaya menstimulasi aspek-aspek psikologi, yaitu kesulitan dan hambatan khususnya di minat-minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan erat dengan sikap. 1. Minat. 2. Kepribadian. 3. Emosi. 4. Kognisi. 2. Penyebab dan solusi terbaik. Penyebab yaitu 1. Masalah orang tua. 2. Lingkungan. 3. Pergaulan. 4. Kekurangannya pendidikan. 5. Kurangnya agama. Solusinya yaitu ajaran agama, orang tua, pendidikan yang layak, lingkungan. 3. Aspek-aspek kecerdasan emosi pribadi. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi dan diri sendiri, mengenali emosi orang lain, empati, dan kemampuan untuk membina hubungan kerjasama dengan orang lain. Ciri-ciri dimensi kecerdasan emosional yaitu kesadaran diri, kontrol diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Cara menerapkan, mencapai hasil melalui orang lain, menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan, mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan. 5. Teori belajar yaitu 1. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ialah suatu teori yang fokus pada hasil yang bisa diukur serta dilihat aplikasi. Teori behavioristik yaitu lewat simulasi atau dari guru sendiri. 2. Teori belajar kognitif. Menurut para ahli, proses belajar akan berjalan secara baik jika materi pelajaran yang diberi dengan berkaitan serta menyesuaikan dengan pas dengan susunan kognitif yang sudah dipunyai siswa. Awalnya aplikasi teori kognitif yaitu lingkungan. 3. Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah arah proses belajar untuk meneruskan manusia tersebut. Aplikasi teori belajar humanistik yaitu guru dan siswa. 6. Kecerdasan atau inteligensi sesungguhnya mempunyai makna yang abstrak, maksudnya hanya bisa dirasakan dan tidak dapat dilihat apalagi dipegang dengan tangan. Ada 2 pandangan yang berkembang dalam memahami makna inteligensi itu sendiri, yaitu 1. Inteligensi sebagai faktor tunggal menegaskan bahwa kecerdasan sebagai kemampuan mental umum, sebagai kemampuan untuk membuat suatu kombinasi dan kemampuan untuk berpikir abstrak. 2. Inteligensi sebagai faktor multiple, maksudnya inteligensi dapat dijelaskan dengan terminologi dan penalaran. Kita dapat mengetahui berapa tinggi kecerdasan seseorang. 7. Istilah anak berkebutuhan khusus memiliki cakupan yang sangat luas. Dalam paradigma pendidikan kebutuhan khusus, beragaman anak sangat dihargai. Setiap anak memiliki latar belakang kehidupan, budaya, dan perkembangan yang berbeda-beda. Dan oleh karena itu, setiap anak dimungkinkan akan memiliki kebutuhan khusus serta hambatan belajar yang berbeda-beda pula, sehingga setiap anak sesungguhnya memerlukan layanan pendidikan yang disesuaikan sejalan dengan hambatan dan kebutuhan masing-masing anak-anak. Kebutuhan khusus dapat diartikan sebagai seorang anak memerlukan pendidikan anak yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual. Itulah dari saya, mohon kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.